Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prasangka Widodo, CGP Angkatan 11 tahun 2024 dari Kabupaten Jember. Kali ini tentang tugas demonstrasi kontekstual modul 2.2. Seperti apa tugas yang saya kerjakan? Terus ikuti video ini. Tujuan pembelajaran khusus CGP dapat mendemonstrasikan pemahaman tentang implementasi pembelajaran kompetensi sosial dan emosional dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Pertanyaan pemantik: bagaimana saya dapat mendemonstrasikan pemahaman saya tentang penerapan pembelajaran dalam 4 indikator, yaitu pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, penguatan iklim kelas dan sekolah, dan penguatan kompetensi sosial dan emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Berikutnya adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan tugas membuat RPP atau membuat rencana implementasi pembelajaran sosial dan emosional bagi murid di kelas. 1. Menentukan minimal 2 kompetensi sosial dan emosional atau KSE yang akan saya implementasikan, termasuk memberikan alasan pemilihan KSE tersebut. Yang kedua, memilih 1 RPP, yaitu rancangan pelaksanaan pembelajaran yang sudah ada dan mengimplementasikan KSE. Yang ketiga, saya mengacu pada RPP seperti yang dijelaskan pada materi D.1 dan D.2. Yang keempat, menyesuaikan penyampaian dan instruksi pembelajaran dengan konteks kelas. Kompetensi sosial emosional atau KSE yang akan diimplementasikan pada RPP terintegrasi pembelajaran sosial emosional. 1. KSE-nya adalah kesadaran diri. Alasannya, kesadaran diri membantu siswa menyadari diri sendiri tentang kelemahan dan kekuatannya, sehingga memungkinkan siswa untuk menetapkan tujuan yang realistis sehingga termotivasi untuk mencapainya. Yang kedua, KSE-nya adalah manajemen diri. Manajemen diri membantu siswa untuk mengelola emosi dan perilakunya sehingga mampu untuk konsentrasi pada pencapaian prestasi akademik serta meningkatkan efisiensi dan produktivitas belajar. Selain itu, mereka akan lebih tahan terhadap tantangan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, KSE-nya adalah kesadaran sosial. Kesadaran sosial mendorong penghargaan terhadap perbedaan dan keberagaman dalam masyarakat multikultural. Siswa yang sadar secara sosial akan lebih mampu untuk bekerja sama dalam tim. Kesadaran sosial merupakan keterampilan penting dalam kehidupan profesional dan pribadi kelak di kemudian hari. Yang keempat adalah keterampilan berelasi. Keterampilan berelasi melibatkan kemampuan berkomunikasi dengan jelas dan efektif dalam segala aspek kehidupan. Siswa belajar bagaimana menyelesaikan konflik secara konstruktif dan mampu menjaga hubungan tetap positif. Yang kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemampuan untuk membuat keputusan yang bertanggung jawab membantu siswa untuk mempertimbangkan konsekuensi dari keputusan atau tindakan yang mereka pilih. Mereka harus mampu untuk memilih yang terbaik untuk mereka sendiri maupun orang lain. Selain itu, siswa yang mampu mengambil keputusan yang bertanggung jawab akan lebih mandiri dan siap menghadapi tantangan dunia nyata. RPP yang dipergunakan adalah RPP berdiferensiasi yang tentunya diintegrasikan dengan KSE. Satuan pendidikannya UPTD Satuan Pendidikan SDN Sukowiryo 1, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember, Jawa Timur.
kelas 6 dan semester 1. Tema 3, tokoh dan penemuan, serta subtema 2, penemuan dan manfaatnya. Pembelajaran ketiga, alokasi waktu 3 JP. Kompetensi inti KI 1, menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. KI 2, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. KI 3, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, yaitu mendengar, melihat, membaca, dan menanya, yang berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan di tempat bermain. KI 4, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis dalam karya yang estetis, dengan gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Sedangkan kompetensi dasarnya adalah sebagai berikut. Mata pelajarannya IPA untuk 3.4 atau pengetahuan, yaitu mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. Indikatornya membuat rangkaian listrik paralel. Siswa mampu menguji model rangkaian tersebut. Sedangkan KD tentang keterampilan atau 4.4 melakukan percobaan rangkaian listrik sederhana secara seri dan paralel. Indikatornya membuat rangkaian listrik paralel. Siswa mampu menyajikan laporan hasil percobaan rangkaian paralel. Tujuan pembelajaran: dengan mengamati rangkaian listrik paralel, siswa mampu menyajikan laporan hasil percobaan rangkaian paralel dengan sistematis. Karakter siswa yang diharapkan religius, mandiri, dan gotong royong. Sumber belajar dan media pembelajaran. Yang pertama adalah buku pedoman guru, kemudian buku siswa. Berikutnya adalah gambar atau bagan rangkaian listrik seri dan paralel, miniatur lampu lalu lintas, PowerPoint tentang rangkaian listrik paralel, video, kartu soal, LKPD, serta petugas PLN yang merupakan wali murid. Kemudian untuk media pembelajarannya menggunakan LCD proyektor, laptop, serta HP. Metode pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik. Metodenya ceramah, tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Kegiatan pembelajaran untuk pendahuluan adalah sebagai berikut. 1. Guru memberikan salam dan mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berarti religius, dan nilai KSE-nya adalah kesadaran diri. Yang kedua, guru mengecek kesiapan diri dengan mengisi lembar kehadiran dan memeriksa kerapian pakaian, posisi, dan tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. KSE tentang kesadaran diri. Yang ketiga, guru mengecek kondisi ideal di ruang belajar terkait dengan suhu ruangan, tingkat kebisingan, jumlah cahaya, dan seterusnya. Ini termasuk profil belajarnya adalah preferensi terhadap lingkungan belajar, sedang KSE adalah manajemen diri. Yang keempat, guru memberikan beberapa pertanyaan pemantik terkait pembelajaran hari ini. KSE-nya kesadaran diri. 5. Guru membuat polling tentang sumber belajar yang disukai murid-murid untuk mengetahui dan memetakan kebutuhan belajar murid. Ini termasuk diferensiasi minat murid. KSE-nya kesadaran diri. Yang keenam, menginformasikan tema dan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari, yaitu tema 3 tentang tokoh dan penemuan. Kegiatan inti: guru membagi murid menjadi 3 kelompok berdasarkan minat sumber belajar
atau diferensiasi kesiapan murid. KSE-nya adalah kesadaran sosial. Berikutnya, guru memberikan sumber belajar sesuai minat murid untuk belajar. Ada buku bacaan, ada gambar atau bahkan rangkaian listrik, miniatur lampu lalu lintas, serta video di laptop, termasuk diferensiasi konten. KSE-nya adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Berikutnya, siswa secara berkelompok menggali pengetahuan tentang lampu dan listrik sesuai sumbernya masing-masing, termasuk mengamati, termasuk pula diferensiasi proses. KSE-nya keterampilan berrelasi. Berikutnya, siswa menjawab sesuai dengan yang mereka lihat dalam keseharian mereka di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Mandiri. Guru menghadirkan wali murid yang berprofesi sebagai petugas PLN untuk menjelaskan tentang listrik dan juga untuk memotivasi siswa. Ini bersifat kondisional dan termasuk diferensiasi proses. Sedangkan KSE-nya adalah kesadaran sosial. Berikutnya, guru menunjukkan miniatur lampu lalu lintas berbahan kardus sambil memberikan pertanyaan yang mengarah pada materi yang sesuai dengan alat peraga tersebut, termasuk dalam alur menanya. Berikutnya, sambil mendampingi, guru mengamati dan menilai siswa saat berdiskusi, termasuk assessment as learning. KSE-nya keterampilan berrelasi. Kemudian, siswa praktek sesuai minatnya. Ada yang membuat skema rangkaian listrik paralel, ada juga yang membuat rangkaian listrik paralel. Jadi ada yang skema, ada yang rangkaian. Berikutnya adalah membuat miniatur lampu lalu lintas, termasuk diferensiasi proses. KSE-nya pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Berikutnya, guru mengecek bahan dan alat yang dibawa oleh siswa sesuai arahan sebelumnya, termasuk KSE manajemen diri. Berikutnya, siswa praktek berdasarkan pilihannya masing-masing atau creativity and innovation, termasuk kategori atau alur mencoba. Sedangkan KSE-nya pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Guru memberikan contoh dan arahan pada siswa yang mengalami kesulitan saat siswa sedang melaksanakan diskusi, termasuk KSE kesadaran diri. Berikutnya, siswa menguji hasil kerjanya. Misalnya model lampu lalu lintasnya bisa menyala dengan baik, termasuk alur asosiasi. Berikutnya, sebelum penutup, guru memberikan tugas kelompok untuk membuat ringkasan hasil pemahaman tentang pembelajaran hari ini dalam bentuk bebas, bisa rangkuman teks, poster, bisa infografis, video, dan lain-lain, termasuk alur komunikasi. Kemudian juga termasuk diferensiasi produk. Dalam KSE termasuk keterampilan berrelasi. Berikutnya, guru memberikan kesempatan untuk bertanya jika masih ada yang belum paham, termasuk KSE kesadaran diri. Untuk kegiatan penutup, guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran yang telah diikuti, termasuk kesadaran diri dalam KSE. Berikutnya, guru melakukan penilaian hasil belajar atau assessment of learning. Terakhir, salam untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran, termasuk religius. KSE-nya kesadaran diri. Terima kasih. Demikian tadi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.2. Saya Prasongko Widodo mengucapkan terima kasih sudah menonton video ini, dan kita akan jumpa lagi di tugas-tugas selanjutnya masih dalam rangka Diklat Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.